Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Trisepti Aditya akan membawakan kita dalam perenungan pada pagi hari ini. Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 dalam Almanak GKE yang diambil dalam Keluaran 33 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 dengan perikop Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Sebelum saya merenungkan bagi kita semua, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam dan oleh Yesus kami terus memohon penyertaan Tuhan. Amin. Saya akan membaca bagi kita semua dari ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku sekiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Keluaran 33 ayat yang ke-12 hingga yang ke-17 ini, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, bagaimana Allah menuntun Musa dan menuntun kita semua. Bapak Ibu, hidup ini memiliki sebuah tujuan. Tentu membutuhkan leadership. Bahkan seorang pemimpin juga memerlukan panduan, bahkan perlengkapan, sarana prasarana. Tentu saja keyakinan menjadi yang cukup sangat penting. Itu juga yang didialogkan Musa melalui doanya kepada Tuhan. Tuhan memang telah memilih Musa untuk memimpin bangsa umat pilihannya. Musa butuh kemana bangsa ini hendak dibawa dan siapa yang akan mendampinginya memimpin umat Tuhan saat ini. Bahkan di dalam firman Tuhan, Musa membutuhkan kepastian dari Tuhan. Tanpa suatu kepastian, maka itu akan membuat Musa begitu sangat bimbang. Dalam hubungan inilah dikatakan maka Musa memohon bagaimana petunjuk dari Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan di firman Tuhan saat ini, Tuhan meyakinkan Musa secara berulang-ulang dengan mengatakan ia akan memberikan kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian Tuhan kepada manusia yang diberikannya secara cuma-cuma.
Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada manusia, sekalipun dikatakan manusia itu tidak layak menerimanya. Dengan kasih karunia Allah, maka manusia beroleh keselamatan. Kasih karunia juga memungkinkan manusia beroleh kekuatan. Dalam nas ini, kasih karunia itu berarti di mana Tuhan akan memperlengkapi Musa dengan segala sesuatu yang akan ia perlukan. Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya pada waktu yang tepat. Tentu pada saat ini, cara berpikir Musa dan umat yang dipimpinnya sangatlah konkret. Karena itu dikatakan Bapak Ibu, Musa mendesak Tuhan untuk pengertian kasih karunia itu dengan memohon, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Tentu apa yang menjadi respon? Tuhan merespon permohonan Musa dengan mengatakan, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Demikian kepemimpinan Musa berada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan akan menuntun Musa beserta seluruh umatnya. Karena Tuhan yang menyertai, maka bukan hanya keamanan yang mereka peroleh, tetapi juga ketentraman. Bapak Ibu sidang yang diberkati oleh Tuhan, perkataan Tuhan ini masih membuat Musa terus merengek kepada Tuhan. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-15, di situ dikatakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa pun merasakan kelegaan dan menyerahkan seluruh kepemimpinannya dengan ungkapan. Pada ayat yang ke-16 di situ sangat jelas Bapak Ibu, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Dalam penyertaan Tuhan, hidup umat Tuhan akan berbeda dengan bangsa lain. Mereka akan tampak sebagai bangsa yang begitu sangat dikhususkan. Ketulusan Musa menyerahkan dirinya kepada Tuhan sungguh-sungguh lahir dari hati yang paling dalam. Tuhan mengetahui itu dan Tuhan menyukai pribadi Musa, Bapak Ibu. Musa tidak memiliki kepentingan pribadi, melainkan dikatakan melakukan tugas yang diamanatkan Tuhan kepadanya, sehingga Tuhan berkata, aku mengenal engkau. Ini adalah cara Tuhan untuk mengatakan engkau berkenan bagiku untuk suatu misi khusus. Tentu kepemimpinan Musa sungguh-sungguh dalam tuntunan Tuhan. Kita akan terus menjalani kehidupan ini. Semua orang menjadi pemimpin Bapak Ibu. Setidaknya ia akan memimpin dirinya sendiri, maupun dikatakan memimpin dalam sebuah komunitas, atau kita memiliki usaha, pekerjaan, mungkin juga kita memiliki cita-cita tertentu. Sebagai pemimpin kita tentunya memiliki sebuah tujuan. Kita tak berkuasa berjalan dalam kehidupan kita sendiri. Dalam keseluruhan hidup itu, tuntunan Tuhan haruslah yang menjadi utama. Kehadiran Tuhan yang menuntun hidup kita akan menandai kita sebagai milik kepunyaan Allah. Kita tidak boleh hidup untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan tidak menghendaki hal demikian. Kita bisa memperoleh segala yang kita inginkan jika kita berjalan dengan Tuhan dan melakukan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Tentu dalam hal ini juga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Musa yang memohon penyertaan Tuhan sungguh-sungguh menjadi seorang pemimpin yang bermakna di tengah-tengah umat Tuhan. Ia yang tidak jenuh-jenuh berdoa, ia yang tidak jenuh-jenuh memohon penyertaan Tuhan. Musa yang menerima mandat Tuhan akan dapat mempertanggungjawabkannya sekalipun dikatakan gelombang-gelombang badai terjadi atas setiap tanggung jawab pelayanan yang dijalankan oleh Musa.
Tentu saat ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Kita beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan juga akan memimpin kita dalam menjalani kehidupan ini. Tentu dikatakan hendaklah segala cita-cita, tujuan hidup yang kita rancangkan menjadi bagian dari respon kita kepada Tuhan, Sang Pemberi keselamatan. Dengan demikian dikatakan segala jalan yang kita tempuh melewati hari-hari yang Tuhan anugerahkan akan memberikan kita ketentraman di dalam kehidupan ini. Dan tentu apa yang kita lakukan dalam hidup ini yang sesuai dengan kebenaran Tuhan, tentu Ia akan memberkati. Tentu Allah akan senantiasa menuntun hidup kita, menuntun pekerjaan usaha kita dengan baik dan benar ketika kita melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, segala pujian hormat kami terus panjatkan kepadamu. Dan terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan terus menuntun perjalanan hidup kami, menyertai bahkan memberkati itu semua. Sehingga segala sesuatu yang Tuhan adakan dan berikan dalam hidup kami boleh melakukannya sesuai seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kami semua, Bapak Ibu pendeta, sidang jemaat Tuhan, bahkan penetua diakon pada saat ini. Kami boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya hidup kami boleh dipakai untuk mewartakan maksud Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, bahkan banyak orang. Kami memohon Tuhan menuntun hidup kami, memelihara hidup kami, sehingga hidup kami berbuah dan menjadi berkat. Bahkan kami semua pun boleh mewartakan firman Tuhan itu dengan baik dan benar. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami boleh menjadi pendeta, penetua diakon, warga jemaat Tuhan yang senantiasa dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Dan kami juga memohon untuk kami boleh saling tolong menolong, bahkan kami boleh hidup saling mengasihi bersama-sama dengan banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Tentu ada banyak harapan perjuangan, cita-cita yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan. Sebelum kami meminta jauh, terlebih dahulu Tuhan telah memberikan yang terbaik yang kami perlukan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya hidup kami akan diberkati selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.